Dikisahkan pada masa lampau, pada tahun 1200-an Masehi, para wanita-wanita muda yang dianggap atau lebih tepatnya dituduh sebagai penyihir, ditangkap dan digiring untuk dihukum mati di hadapan para warga. Seorang pemuka agama berdiri dengan sebuah kitab di tangan, menggunakan pengetahuan di dalam kitab itu untuk menjatuhkan hukuman. Sebagian dari mereka yang hanya melakukan sihir sederhana mengakui kesalahan, seolah berharap pengakuan bisa meringankan. Namun, ada satu wanita bermata buta sebelah yang menatap pendeta itu, berkata bahwa sang pendeta akan terbakar di neraka dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Para prajurit hendak pergi, tapi si pemuka agama mengungkapkan menurut aturan dari kitab kuno, mereka yang dihukum harus diangkat kembali agar menerima ritus suci, supaya tidak bangkit lagi. Seorang komandan bersikeras bahwa ketiga wanita sudah berakhir, lalu pergi, meninggalkan si pemuka agama dalam rasa khawatir yang menggantung. Ketika malam, si pemuka agama itu sendirian mengangkat jasad-jasad di sungai, lalu melafalkan kata-kata suci untuk jasad yang tak lagi bernafas, tanpa takut pada gerak mengerikan dari salah satunya. Tetapi saat dia coba mengangkat yang terakhir, tenaganya habis dan justru ditarik masuk ke sungai dan terjadilah tragedi yang mengerikan. Bertahun-tahun kemudian, pada masa-masa Perang Salib di Teluk Edermit, ribuan prajurit bersiap untuk bertempur. Di antara mereka ada kesatria bernama Bemen dan rekannya Velsen. Mereka sempat bercanda tentang siapa yang akan menewaskan musuh lebih banyak sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Keduanya adalah prajurit yang tangguh luar biasa, yang mengayunkan pedang dengan keahlian, dan gaya bertarung mereka membuat banyak dari pasukan musuh tumbang. Selama tahun-tahun berikutnya, mereka ikut banyak perang dan selalu keluar sebagai pemenang melawan musuh yang dicap kafir. Tak peduli jam, hari, atau musim, mereka selalu siap mengangkat senjata demi perkara itu, di mana mereka yang dianggap musuh Tuhan dihukum mati. Lalu, pada salah satu pertempuran di tahun kesekian, Bemen, Velsen, dan pasukan menyerbu kota Smyrna, dan ketika bentrokan terjadi dalam gelap, Bemen secara tidak sengaja Bemen dan rekan baru sadar, mereka baru saja membantai sebuah kota yang tak berdaya. Keesokan paginya, Bemen mendatangi pemimpin utusan gereja untuk menuntut jawaban atas kekejaman yang terjadi, membunuh wanita dan anak-anak. Juru bicara gereja berkata, ia hanya mengikuti apa yang diperintahkan suara Tuhan, tapi sang kesatria justru mempertanyakan, apakah benar Tuhan yang membisikkan perintah kejam itu? Sempat berdebat dan akhirnya Bemen tahu ia tak bisa menyentuh utusan gereja, maka ia dan Velsen pergi sambil menyatakan mereka tak akan lagi menjadi bagian dari semua kekejaman ini. Sebulan kemudian, keduanya berjalan menuju pinggiran Styria sampai menemukan sebuah rumah dan masuk untuk mencari perlindungan. Tetapi tak ada orang di sana. Saat memeriksa sebuah ruangan, mereka menemukan pasutri yang sudah menjadi mayat, tubuh mereka dipenuhi lepuh, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan sesuatu yang lebih buruk. Mereka tidak tinggal dan kemudian membakar rumah itu. Perjalanan berlanjut sampai mereka menemukan sebuah kota yang berada di bawah 100 gagak. Bemen ingin masuk untuk mencari perbekalan, tetapi Velsen menyarankan agar tidak. Karena kebutuhan memaksa, mereka tetap memasuki kota itu, melihat penderitaan yang terjadi dan menyaksikan para penganut agama berdoa agar Tuhan membantu mereka menyingkirkan kejahatan. Ketika bertanya apa yang terjadi, mereka mendapat jawaban dari seorang tentara bayaran bernama Johan, berkata bahwa kejahatan ini dikenal sebagai tulah atau wabah besar atau bala dan sudah menyebar kemana-mana, membunuh banyak orang. Johan juga menyatakan tidak ada obatnya. Tak lama kemudian, Bemen berhasil mendapatkan kuda yang lebih baik untuk mereka, lalu seorang anak laki-laki mencoba membantu, tapi malah menjatuhkan pedang. Seseorang melihat lambang pada pedang tersebut, dan karena sadar mereka bisa terbongkar, Bemen segera memanggil
Velson agar segera pergi secepat mungkin. Baru saja bergerak, para kesatria itu langsung dikepung sekelompok prajurit. Bemen dan Velson bereaksi cepat dengan melumpuhkan orang-orang itu, namun para pemanah sudah mengepung dari segala arah, membuat mereka tak punya pilihan selain menyerah. Jadi ya, mereka pun dicap sebagai desertir dan harus dipenjara. Tapi seorang pemuka agama atau biasa disebut pendeta gereja bernama De Belzac menghentikan dan meminta pedang Bemen. Ketika melihat simbol terukir pada senjata itu, ia mengajak dua tokoh utama kita ke ruangan lain menghadap seorang petinggi gereja atau mereka menyebutnya kardinal yang sudah terkena tulah. De Belzac mengatakan tentang kejahatan yang terjadi yang merupakan kutukan dari neraka di bawah penyihir kegelapan dan kini penyihir tersebut sedang mendekam di penjara kota. Para kesatria tidak menerima penjelasan tersebut dengan baik, namun sang petinggi gereja menegaskan bahwa penyihir tersebut harus dibawa ke biara Severak, tempat para rahib menyimpan salinan terakhir kitab kuno. Mereka meyakini kitab itu memiliki kata-kata suci yang bisa membinasakan sang penyihir beserta kutukannya. Bemen mempertanyakan mengapa mereka membutuhkan para kesatria, dan sang pemuka agama menjawab bahwa pasukan gereja sudah habis dilumat oleh tulah. Lebih lanjut, sang pemuka mengatakan De Belzac dan Johan akan ikut bersama dalam misi untuk membantu, namun Bemen menyatakan tak lagi mengabdi pada gereja, dan karena pernyataan itu, dua jagoan kita langsung ditempatkan di penjara. Di penjara, mereka bertemu seorang gadis yang tidak tampak seperti penyihir. Kedua kesatria itu duduk, lalu Velson tertawa, menertawakan bagaimana Bemen menjerumuskan mereka ke situ hanya karena ucapan kepada pendeta tentang tak lagi melayani gereja. Velson juga menyindir apakah Bemen melihat wajah pendeta itu seperti orang yang murka pada sosok sucinya. Kemudian Bemen terbangun karena tangisan dan ia melihat gadis itu memiliki bekas cambuk. Keesokan paginya ia pun berbicara pada pendeta, menyatakan mereka akan membawa si gadis ke biara Severak dalam waktu dekat. Setelah itu mereka menyusun rencana dan jalur perjalanan, tetapi Johan memperingatkan jalan yang melewati hutan di sepanjang rute itu konon orang-orang yang masuk ke sana akan tersesat sehingga tidak pernah kembali. Lalu, apakah ada orang yang mengetahui jalur menuju Severak? De Belzac membawa mereka kepada Hagamar yang dihukum karena menipu. Bemen menawarkan kebebasan dan pengampunan pada Hagamar. Sebagai gantinya, Hagamar harus menuntun mereka ke Severak. Para kesatria lalu menemui sang gadis penyihir. Sang pendeta mengatakan bahwa si gadis sudah diberikan obat penenang lewat makanan, tapi begitu mereka mendekat, beruntung Bemen dan Velson berhasil melumpuhkannya. Mereka menempatkan gadis itu di dalam kandang pada gerobak lalu memulai perjalanan. Sementara itu di kamar sang petinggi gereja, para tabib menyelesaikan perawatan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan akhirnya sang petinggi gereja itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah perjalanan, Johan mempertanyakan tentang gadis yang mereka bawa. De Belzac menjelaskan bahwa gadis itu ditemukan berkeliaran sendirian sambil mengucapkan kata-kata aneh. Mungkin cukup aneh jika seseorang yang sedang ngomong sendiri dituduh penyihir, karena bisa saja orang tersebut memiliki gangguan jiwa. Namun lebih lanjut, De Belzac menerangkan, 15 hari setelah kedatangan si gadis, tulah menyebar di kota, sama seperti kota-kota lain yang pernah ia datangi. Johan masih belum bisa menerima, sehingga menimpali bahwa desanya tidak didatangi gadis itu, tapi tulah tetap menjangkau mereka, hal yang bertentangan dengan cerita De Belzac. Sementara itu, dua jagoan kita juga berbincang. Velson memperingatkan Bemen bahwa mereka diikuti, sehingga menyarankan menyiapkan penyergapan. Seseorang misterius kemudian mendekat dan hanya mendapati gerobak, lalu ternyata seorang misterius itu adalah pemuda bernama Kay yang mengaku putra dari kesatria terhormat. Dia juga mengaku tinggal di gereja sebagai pengikut setia dan murid. Pemuda itu menawarkan kesetiaan dan sebagai gantinya ia ingin para kesatria menguji agar bisa diakui sebagai kesatria baru. Velson menertawakan pemuda itu dan segera terjadi pertengkaran karena Kay merasa terhina. Velson memutuskan untuk memberikan pelajaran, lalu keduanya pun beradu pedang. Maksud saya pedang sebenarnya, duel pedang. Jangan aneh-aneh. Tidak dapat dipungkiri, pengalaman dan jam terbang menjadi penentu kemenangan. Hal ini ditegaskan oleh Velson. Bemen menghentikan pertarungan itu dan akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan serta membawa Kay ikut.
Enough! Kemudian Behmen membawakan makanan untuk sang penyihir dan gadis itu memanggilnya agar mendekat untuk berbincang. Behmen menanyakan apakah Debelzag menyakitinya dan sangat mengejutkan gadis itu pun mengiyakan. Selain itu, si gadis juga menceritakan bahwa dahulu ada seorang gadis kecil yang polos pernah dituduh penyihir, dilempar ke sungai, namun karena masih bertahan maka dilempar ke dalam kobaran api. Melihat ketakutan di mata gadis itu, Behmen menenangkannya dan meyakinkan bahwa si gadis akan mendapatkan pengadilan yang layak dan tidak akan mendapatkan kematian yang kejam. Saat kembali ke yang lain, Debelzag bertanya tentang perbincangan Behmen dengan si gadis penyihir, lalu memperingatkan agar jangan mudah percaya karena si gadis penyihir akan mencoba menghancurkan keyakinan mereka. Giliran pertama yang berjaga adalah Johan, namun tak lama kemudian Debelzag datang menggantikan. Ketika Johan hendak pergi, si gadis muda itu menangis dan memohon agar Johan jangan pergi, namun saat Johan mendekat, tiba-tiba saja I'm not letting it. mereka memburu si gadis penyihir hingga sampai di sebuah desa dan tiba-tiba seorang perempuan berlari menerobos alun-alun. Mereka mengepungnya namun sadar ia bukan orang yang mereka cari, lalu melihat ada seseorang berlari ke arah lain dan segera mengejar. She's in the square! Tiba di area parit dengan lorong-lorong seperti labirin kecil dan Kay menemukan sebuah kuburan massal. Sementara Behmen dan Velsen menemukan satu lagi tak jauh dari situ. Di sana Johan mendengar sesuatu seperti suara putrinya yang sudah meninggal dan dalam halusinasi mengikuti suara itu, tak lagi melihat kenyataan. Sambil memanggil nama putrinya, Johan menerjang Kay yang terkejut dan Mila? 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 ketika yang lain datang, Kay menjelaskan apa yang terjadi. Johan tidak lagi melihat dirinya, tapi menyebut nama seorang gadis. Velsen menemukan gadis muda itu masih berusaha kabur sambil melawan, namun Behmen melemparkannya ke dinding dan menghentikan. Gadis itu terlihat ketakutan dan memohon agar jangan dibawa kembali ke pendeta. Keesokan paginya, para ksatria dan pendeta mengadakan penghormatan untuk Johan. Setelah itu, Debelzag mengatakan bahwa si penyihirlah yang melakukan kejahatan ini, lalu meminta Behmen untuk memperingatkan yang lain supaya berhati-hati dengan ucapan mereka. Sayangnya, Behmen tidak mengindahkan hal itu, sehingga membuat si gadis penyihir tersenyum. Rombongan melanjutkan perjalanan sampai tiba di penyeberangan jembatan di atas jurang. Yang jadi masalah adalah jembatan itu sudah sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Namun Behmen dengan berani maju duluan dan berhasil menyeberang, lalu meminta yang lain ikut bersama kuda-kuda. Setelah itu mereka bersiap menyeberangkan gerobak dan disinilah masalah terjadi. Kay sempat tergantung dan di saat terakhir si gadis menangkap lengannya. Kekuatan tidak wajar untuk seorang gadis muda, tapi tindakan itu membuat Kay selamat. Tak lama kemudian, kelompok itu berhasil memindahkan gerobak sebelum jembatan runtuh sepenuhnya. Akhirnya mereka mencapai pintu masuk hutan dan karena tidak ada jalan lain, mereka maju terus. Hutan itu diselimuti kabut tebal sampai kaki mereka sendiri nyaris tak terlihat saat melangkah. Behmen mengatakan mereka akan berkemah di sana sampai kabut mereda. Malamnya, Hagamar berkeliaran membawa crossbow, berniat menghabisi si gadis penyihir karena khawatir akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Behmen dan Velsen menghentikannya dan tiba-tiba saja si gadis melolong lalu Hagamar terjatuh dari kuda dan segera dikepung serigala-serigala yang sepertinya bukan serigala biasa.
Keesokan paginya setelah keluar dari hutan, Behmen meraih crossbow dan hendak menghabisi si gadis penyihir, tapi De Belzaq melarangnya. Behmen tidak peduli pada keinginan gereja dan malah mendorong si pendeta, namun Velsen menghalangi sambil menunjukkan bahwa tujuan mereka sudah sangat dekat. Apakah kau mau menyia-nyiakan kematian para rekan kita, sobat? Beberapa jam kemudian, kelompok itu tiba di pintu masuk biara Severak. Anehnya tidak ada seorang pun yang menyambut. Mereka mungkin bukan orang penting, tapi seharusnya ada yang berjaga di depan pintu. Kay masuk lewat celah kecil dan membukakan pintu untuk yang lain. De Belzaq memimpin mereka ke chapel, mengira para rahib ada di sana. Namun kenyataannya... De Belzaq putus asa, berlutut memohon belas kasihan Tuhan. Tapi ketika Behmen menyelah, ternyata masih ada satu rahib yang masih hidup dan menyelesaikan doanya. De Belzaq mendekati dan rahib itu menunjuk ke arah kitab kuno, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. De Belzaq menatap kitab itu dan memberitahu yang lain bahwa di halaman salinan tersebut tersimpan semua ritual, doa, dan mantra yang digunakan selama berabad-abad untuk melawan kekuatan jahat. Behmen bertanya apakah pendeta bisa melafalkan kata-kata sucinya, dan tak lama kemudian mereka terlihat meninggalkan chapel, siap memulai pengadilan. Namun sang penyihir mulai bicara, mengatakan bahwa selama ribuan tahun gereja telah membantai kaumnya dengan kejam, tetapi ia berterima kasih karena gereja sendiri telah menyebabkan lebih banyak kematian daripada tulah. De Belzaq memulai ritual, dan di saat yang sama penyihir melihat tangan sang pendeta terluka dan menambahkan rasa sakitnya berkali-kali lipat. Saat Behmen mencoba menyerang, gadis itu melafalkan kata-kata yang diucapkan dalam perang, membuat semua orang terpaku karena mustahil si gadis mengetahuinya. They are godless people, infidels! Sadar bahwa gadis itu sebenarnya bukan penyihir, De Belzaq memulai ritual pengusiran setan. Itu mengusik kejahatan di dalam diri perempuan itu hingga berubah menjadi wujud yang jauh lebih mengerikan. Saat dikepung, dengan sayapnya iblis itu terbang menuju bagian biara yang lebih gelap. Kelompok lalu mencoba berkumpul kembali dan menyiapkan rencana serangan. Behmen mempertimbangkan usia Kay yang masih muda dan meminta untuk tidak melanjutkan. Namun Kay bersikeras menepati sumpahnya untuk setia mengikuti Behmen. Menghormati keputusan itu, Behmen pun membaptisnya sebagai kesatria. Rise a night. Keempatnya kemudian mulai mencari sang iblis, percaya makhluk itu bisa saja kabur selama perjalanan, namun entah mengapa memilih berada di biara. Mereka menelaah jalan yang sudah ditempuh dan menyadari para lelaki yang tadi ingin dibebaskan, bahkan membunuh gadis itu, semuanya dibunuh sang iblis. Hal ini cukup membuat mereka berpikir, karena kini harus mengetahui apa rencana makhluk jahat tersebut. Behmen maju lebih dulu, membawa obor untuk menerangi jalan dan melihat apa yang Tulah lakukan pada rahib. Sementara itu, di luar biara, makhluk-makhluk bersayap muncul dari awan gelap dan melintas di atas bangunan suci. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang gelap masuk ke mayat salah satu rahib. Pada saat yang sama, De Belzaq menyadari bahwa saudara-saudaranya sedang menyalin kitab kuno, berusaha menyebarkan senjata suci itu agar semua orang bisa melawan iblis. Akhirnya Behmen mengetahui iblis itu mengincar kitab kuno. Itulah sebabnya ia membuat si gadis muda menjadi penyihir, karena tahu gadis itu akan dibawa pada mereka yang menyimpan kebijaksanaan kitab kuno. De Belzaq ketakutan, bila kitab kuno benar-benar lenyap, maka dunia akan tenggelam dalam kegelapan dan kejahatan akan berkuasa selamanya. Lalu suara makhluk jahat itu menggema di perpustakaan chapel, membuat semua orang bergegas menuju asal suara itu ke tempat di mana iblis berada. Ya, kini makhluk itu telah berubah sepenuhnya menjadi tubuh kejahatan sejati. Dari langit-langit ia berterima kasih karena kelompok Behmen sudah membawanya ke biara. Begitu De Belzaq memulai pengusiran setan, makhluk itu melemparkan benda-benda ke arah rombongan lalu membakar salinan-salinan kitab itu. Watch out! Damon!
Saat para kesatria bangkit, mereka menyadari jasad para rahib telah lenyap. Tak lama kemudian, mayat-mayat itu muncul dari kegelapan, berniat menghabisi Debelza karena kata-kata sucinya mampu melemahkan makhluk neraka. Mereka pun sadar para rahib kini berada di bawah kuasa iblis. Bahkan ada yang merayap di langit seperti bayangan. Para kesatria bertempur habis-habisan, melindungi sang pendeta dari maut. Behmen menemukan cara satu-satunya untuk memutus kejahatan di tubuh para rahib, yaitu dengan memenggal kepala mereka. Velsen dan Kay mengikuti, sementara Debelzaq terus melafalkan kata-kata suci dan para kesatria menghadapi semakin banyak rahib yang kerasukan. Pertarungan itu berat dan salah satu rahib yang kerasukan berhasil melukai Velsen dari belakang. Velsen menumbangkan lawannya, namun ia jatuh dan pada saat itu pendeta yang tak terlindungi disergap iblis. Ketika iblis nyaris meraih kitab, Behmen menyiramnya dengan air suci hingga terbakar, membuat makhluk itu murka. Dari seberang, makhluk itu mencengkram leher Behmen, bersumpah akan menghancurkan setiap sisa kitab dan siapapun yang menghalangi jalannya. Tepat sebelum yang terburuk terjadi, Velsen yang ternyata masih hidup menerkam makhluk itu dari belakang dan menyelamatkan Behmen. Sayangnya iblis itu terlalu kuat, kali ini dia mencengkram Velsen dengan sayap dan membakarnya hingga menjadi abu. Saat makhluk itu kembali menoleh pada Behmen, Kay mengejutkannya, lalu terus melantunkan kata-kata suci ritual, membuat iblis semakin geram. Iblis mencoba membunuh Kay, tapi Behmen maju menghalangi, menyeret makhluk itu ke dinding dan menancapkan pedang padanya. Sementara Kay melanjutkan doa sampai tuntas, makhluk itu melukai tubuh Behmen. Namun Behmen tetap bertahan sampai akhirnya sang iblis musnah dan secara bersamaan membebaskan tubuh si gadis yang selama ini digunakan. Kay mendekati Behmen dan melihat lukanya sangat parah. Ya, Behmen tahu usianya tidak lama lagi, jadi sebelum menghembuskan nafas terakhir, Behmen meminta Kay melindungi si gadis muda yang tak bersalah. Film pun ditutup dengan menampilkan Kay dan si gadis muda mengucap perpisahan di depan makam para kesatria dan sang pendeta. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Anna dan mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang dilakukan demi menyelamatkannya. Setelah itu keduanya melakukan perjalanan pulang dan kini Kay membawa kitab kuno atau mereka sebut kitab Solomon, mengikuti keinginan para rahib, yaitu menyebarkan kebijaksanaan suci agar ketika iblis bangkit lagi, manusia tidak akan berdiri tanpa pelita. Dan tamat. Jadi selama ini orang-orang salah sasaran. Anna bukan penyihir penyebab wabah, dia cuma manusia biasa yang tubuhnya dipakai makhluk jahat untuk bersembunyi dan berkeliaran di dunia manusia. Jadi tuduhan ke Anna dari awal sebenarnya cuma karena orang butuh kambing hitam saat semua panik. Kenapa di akhir makhluk itu bisa kalah? Karena filmnya punya aturan sederhana. Makhluk itu bisa dipaksa keluar kalau ritual dari kitab selesai dibacakan. Jadi kunci menangnya bukan pedang, bukan adu kuat, tapi menyelesaikan bacaan tepat waktu. Adegan berantem di akhir cuma buat menahan makhluk itu supaya ritualnya selesai. Terus kenapa makhluk itu ngotot pengen menghancurin kitab? Ya karena kitab itu satu-satunya cara manual manusia untuk melawannya. Kalau kitab dan salinannya lenyap, kedepannya manusia bakalan bingung cara mengusir makhluk itu. Jadi makhluk itu bukan cuma mau bebas, tapi mau memastikan manusia kehilangan pegangan untuk melawan. Pengorbanan Behmen di ending juga punya maksud jelas. Dia merasa selama ini ikut melakukan banyak hal keliru karena perang dan perintah, dan di momen terakhir dia memilih melakukan satu hal yang benar, melindungi yang tidak bersalah dan menghentikan bencana yang lebih besar. Jadi film menutup cerita dengan pesan, kadang menebus diri itu bukan soal jadi suci, tapi soal berani ambil keputusan benar di saat paling sulit. Apakah semuanya benar-benar beres setelah itu, Bang? Film memberi kesan ancaman utamanya selesai karena makhluknya sudah keluar dan dihancurkan. Tapi efeknya, wabah, korban, dan ketakutan sudah terlanjur terjadi dan tidak menutup kemungkinan apa yang dialami Anna akan dialami oleh wanita-wanita lain.
Tapi ada lanjutannya nggak bang? Sebenarnya nggak ada tanda jelas untuk sequel. Tapi ada celah kalau mau diterusin, kitab itu harus tetap dijaga karena itu senjata utama. Dan orang-orang di dunia film ini gampang panik, gampang nuduh, gampang percaya rumor. Kalau suatu saat kitab kuno hilang atau ada wadah baru, masalah serupa bisa terjadi lagi. Bukan karena endingnya yang menggantung, tapi karena dunianya memang rawan mengulang hal yang sama. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!